Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang bab 10, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW Rasulku. Materi PAI kelas 3. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Peta konsep yang akan kita pelajari yaitu tentang kisah Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul Allah, mujizat Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW berdakwah sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Nabi Muhammad SAW saat remaja juga dikenal cerdas dan bijaksana. Idenya membuat semua orang senang, terutama peletakan Hajar Aswad sehingga saat itu mendapat gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Beliau juga dikenal sebagai remaja yang jujur, terpercaya, pandai berdagang, menepati janji, dan berperilaku baik. Ketika usia beliau 25 tahun, seorang saudagar kaya bernama Khadijah mendengar dan kagum atas keterampilan dan kejujuran dari Nabi Muhammad SAW. Perniagaan yang diamanahkan kepada Nabi Muhammad SAW selalu menghasilkan keuntungan bagi Khadijah. Lalu Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengalami keresahan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Keresahan beliau akan kaum Quraisy yang melakukan pemujian terhadap berhala. Keresahan beliau tersebut mendorongnya untuk merenungkan dan berkholwat. Berkholwat adalah awal proses penerimaan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkholwat di Gua Hiro. Ketika kota Makkah dipenuhi dengan pemujaan kepada berhala, keadaan demikian membuat Nabi Muhammad SAW sering berkholwat atau berdiam diri untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa di Gua Hiro. Gua yang terletak beberapa kilometer dari kota Makkah. Nabi Muhammad SAW berkholwat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau beribadah dengan khusyuk, menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dan memikirkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menerima wahyu yang pertama. Saat usia Nabi Muhammad SAW mendekati 40 tahun, beliau berdiam diri dan melakukan ibadah di Gua Hiro. Malaikat Jibril datang saat kemudian menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu tersebut merupakan tanda kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ayo, masih ingatkan Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5? Ayo kita hafalkan bersama-sama. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang kedua. Setelah malaikat Jibril alaihissalam berlalu, Nabi Muhammad SAW tampak ketakutan. Nabi Muhammad SAW juga bingung atas kejadian yang menimpanya. Kemudian beliau keluar dari Gua Hiro dan menyusuri celah-celah gunung. Khadijah pun mengutus beberapa orang untuk mencari Nabi Muhammad SAW, tapi tak menemukannya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW pulang ke rumahnya dalam keadaan jantung yang berdebar-debar. Ia meminta pada istrinya untuk menyelimuti. Tubuhnya menggigil dan penuh kekhawatiran. Setelah beberapa waktu turun Quran Surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan wahyu kepada manusia melalui dakwah. Nabi berdakwah dengan dua cara, yaitu berdakwah dengan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Tentu tidak mudah bagi Nabi Muhammad SAW menyampaikan kebenaran Islam, apalagi beliau harus menyampaikan kepada kaum yang telah lama menyembah berhala. Maka Rasulullah SAW
memulai dakwanya kepada orang-orang terdekat secara sembunyi-sembunyi. Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW, adalah orang yang pertama masuk Islam. Kemudian diikuti oleh sahabat-sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Utsman bin Affan, dan lain-lain. Setelah dakwah secara sembunyi-sembunyi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan diawali dengan dakwah kepada kerabatnya. Tidak ada satupun dari Bani Muthalib yang menerima ajaran Islam kecuali Ali bin Abi Thalib. Meski dapat penolakan, beliau terus aja berdakwah. Dengan percaya diri, Nabi Muhammad SAW menyampaikan kebenaran Islam di depan kaum Quraisy. Tidak hanya penolakan, Rasulullah SAW mengalami ejekan dan hinaan dari kaum Quraisy. Semua usaha untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW dilakukan oleh pemuka Quraisy. Namun, secara perlahan, penduduk kota Mekah satu persatu masuk Islam. Mereka masuk Islam karena terpesona dengan kelembutan dan kebaikan akhlak Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, bertambah banyak pengikut Nabi Muhammad SAW. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lagi menyembah berhala. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Pengertian: mukjizat adalah perkara luar biasa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabi dan rasulnya. Demikian halnya dengan Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan beberapa mukjizat sebagai bukti kebenaran dakwah dan kenabiannya. Macam-macam mukjizat Nabi Muhammad SAW. Di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah kitab suci Al-Quran. Peristiwa Isra Mi'raj membelah bulan menjadi dua bagian. Dengan doa, makanan dapat menjadi banyak, menyembuhkan mata Ali dan Qatadah seperti sedia kala akibat peperangan. Air mengalir dari jari-jarinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembahasan bab yang ke-10. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.